A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah beri kita 3 modal besar. Berapa modal? 3. Pertama, telinga, as-sam'u. Yang kedua, al-basaru. Ketiga, af'idah. As-sam'u, al-basaru, wal af'idah. Tiga modal besar ini yang Allah kasih ke kita, itulah yang membuat juga banyak manusia lupa gitu. Jadi kalau sudah dikasih modal tapi tidak untung tuh kan salah bisnis berarti. Salah cara biasanya. Bisnisnya tidak salah karena banyak orang yang berbisnis yang sejenis tetap profit untung. Nah ini ada orang kok nyungsep gitu. Nah ini pasti ada yang salah. Nah sama, ada orang yang dikasih apa bahasanya? Dikasih modal sama Allah, yaitu telinga, mata dan juga hati, kok enggak bisa connect, enggak bisa dekat sama Allah. Ini pasti ada yang salah. Nah, pagi hari ini kita mulai dulu dengan ayat Al-Baqarah 258. Jadi kita baca. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, orang-orang yang haja, yahujju, berdebat, mempertentangkan, atau ya bahasa kita adu argumen gitu. Fi rabbihi an atahullahul mulka. Al-Baqarah 258. Ini udah detik-detik terakhir ya, ayat-ayat sudah bagian-bagian terakhir ini. Karena di surat-surat lain tidak ada yang sampai sepanjang ini kan. Betul enggak? Ali Imran sampai enggak sampai 250-an. Ini 258. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Nabi Ibrahim tuh adu argumen sama orang yang tidak percaya sama Allah. Lalu beliau mengatakan, idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Lalu orang yang berdebat itu juga mengatakan, ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim lanjutkan debatnya gitu kira-kira. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrik. Sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Dari mana Allah menerbitkan matahari? Masyrik. Jawa Asyarkiyah, Jawa Timur berarti ya. Allah terbitkan matahari dari timur. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib.
Kalau emang Tuhan kau hebat, atau kalau kau memang keren, cobalah pindahkan dia dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini, karena katanya hari ini mau family day ya. Hari Sabtu ini kan. Afan Ayaman izin mau anak keluarga gitu. Siapa lah Cak Anton, siapa yang nak di family day kannya? Oh, cari ustaz. Nah, sekarang nih kalau pakai sindir-sindir tak mempan, tembak langsung ya masih sering tak kena. Mau ditembak kaki kena kepala, cuman lo kok bisa kena kepala Ayaman? Dia jongkok. Saya pistolnya ngadap ke bawah gitu. Tahu-tahu kawan nih jongkok nunduk kena kepalanya. Apa yang mau Ayaman sampaikan pagi hari ini? Abang kakak, fakta itu terpampang nyata. Tapi orang kalau tidak percaya tuh tidak percaya aja. Berbusa-busa kita ngeyakinkan yang ngasih tahu tuh. Emang tidak dipilih sama Allah. Maka Allah bilang wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, saya pas baca ini nih ngerenung ke dalam gitu ya. Ngerenung ke dalam tuh gini. Fakta-fakta bahwasanya Allah tuh Maha menolong tuh kan udah banyak. Saya punya kawan dengan izin Allah 3,5 M lunas tidak sampai 1 tahun. 3,5 M. Tapi waktu ketemunya nangis-nangis juga gitu. Cuma Ustaz dari mana? Saya udah tidak punya apa-apa. Saya masih punya Allah. Gimana ente bisa ngomong kayak gitu? Udah tidak punya apa-apa. Masih ada Allah kok. Belum mati ente. Lunas ternyata. Maka kalau ketemu sama orang kadang-kadang cerita utang tuh saya tanya, berapa miliar utangnya? Nggak sampai miliaran sih Ayaman. Ya udah saya bilang, konsekuensi dari dosa itu yang harus ditanggung. Nggak lama demi Allah, nggak lama. Saya bisa kasih Pak ikan, tapi nanti abang kakak nggak bertumbuh. Saya pernah salah menghandle orang-orang begitu tuh. Nggak sampai hati, sedih, langsung dibantu. Akhirnya dia Tuhannya pindah dari Allah pindah ke manusia. Yang mahal dari orang punya masalah itu abang kakak adalah proses dia mendekat ke Allah dan merayu Allah. Selama ini Allah ditinggalkannya. Allah cuma nunggu, dia bilang gini, ya Allah ampun ya Allah. Aku selama ini datang ke kau di waktu-waktu sisa. Ampun ya Allah, aku mau datang ke engkau di waktu-waktu terbaik. Kan beda tuh. Fakta, data, udah banyak sekali. Sembuh dari penyakit yang saya sampai tulis di buku Musal Miskin tuh. Seorang ibu yang mohon maaf kena kanker payudara stadium 4. Udah vonis 2 rumah sakit. Sudarso Antonius bilang kemoterapi dan amputasi. Bukan atau. Keputusannya itu udah fix. Apa yang terjadi? Tidak sampai 14 hari atas izin Allah. Ibu ini sembuh total. Sampai 2 rumah sakit ini bingung. Yarhamukallah. Medis kan? Medis tuh kan rekam jejaknya pakai alatnya. Di scan 2 kali yarhamukallah. Cek di Sudarso, tak ada. Cek di Antonius, tak ada. Hilang 14 hari itu. Gimana? Sama kayak qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau memang dah dasar ndak punya iman, kuman tadi tuh. Apa kuman? Kurang iman. Kan ndak mungkin bisa memahami bagaimana sembuh. Ya ndak logis Ustaz. Faktanya orangnya masih hidup. Kemarin saya masih nengok video beliau masih ikut aktivitas bahkan di bandara. Sampai hari ini masih jadi orang tua asuh. 2012 loh dia gabung Munzalan tuh. Kakak kita tuh. Dan sampai hari ini amalannya masih dilanjutkan. 2 amalannya yang masih istiqomah dengan izin Allah. Doakan semoga beliau dijaga Allah, dilindungi Allah ya. Ngasih makan hasil masakannya. Kan waktu itu saya belum tahu, belum ada Baitul malah 2012. Beliau tinggal di daerah Rasau sana. Suaminya dulu satpam di SMA Taruna. Sekarang udah punya bisnis sendiri. Saya tanya, Kak, apa yang kakak bisa lakukan? Dia bilang, saya masak Ustaz.
Saya suka masak. Ayo udah saya bilang, kakak masak aja, saya bilang. Makanan-makanan itu bagikan ke anak-anak. Semampu kakak, sebisa kakak. Terus saya bilang, nah kesalahan orang selama ini abang kakak, biasanya kalau bikin makanan atau bawa makanan tuh ngasih ke pondok, ngasih ke santri itu ditinggal. Ini ya, nasi, tung balik. Saya kasih instruksi waktu itu ke beliau, kakak makan sama anak-anak. Duduk bareng sama santri, minta doanya. Dah. Ya nutrisi, vitamin, obat atau apa, itu kan pendukung aja kan, percaya gak? Itu wasilah aja kan. Bahkan banyak orang minum obat yang sama tidak sembuh. Jangankan kita. Nabi Musa kan cerita sakit gigi. Waktu dia ngunyah daun A gitu. Dengan izin Allah sembuh. Begitu sakit gigi lagi. Langsung ambil daun itu. Kok enggak sembuh? Nanya, ya Allah, apa aku makan daun yang sama kok enggak sembuh? Kata Allah, waktu pertama kali kau sakit gigi, kau nanyanya sama aku. Bersandarnya sama aku, kata Allah. Tapi pas sakit gigi yang kedua, kau bersandar sama daun itu. Mana bisa? Paham gak cerita ini? Barangnya tuh boleh sama bang kakak. Tapi letakkan sandarannya ini yang mahal. Kepada siapa meletakkan harapan ini? Nah, Nabiullah Ibrahim ini mengajarkan kepada kita bahwasanya walaupun yang diajak berdebat ini udah ditunjukkan fakta-fakta yang valid, kalau memang bengak-bengak ubi, do you understand what is the meaning of bengak-bengak kasafa? Zakat itu begini loh Bapak Ibu, Abang Kakak, luar biasa manfaatnya. Tetap aja dia orang ceto. Dablek. Marah kita? Enggak. Bukti firman Allah benar. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kakak ini sampai sekarang masih masak dan mengajar ngaji di TPA di rumahnya. Dia bilang saya mau nebus, mengucapkan tanda kutip ya, dia bilang waktu itu mau mengucapkan terima kasih kepada Allah. Sebagai bentuk terima kasih saya sama Allah, Allah sembuhkan saya. Karena pada saat dia datang itu anaknya tuh masih digendong, nyusu kan. Kalau ini diamputasi, cemana saya? Mana duitnya? Suami saya satpam Ustaz. Saya bilang, Kak, saya bilang, kita doa sama-sama minta sama Allah, Allah sembuhkan. Bukan kalimat saya kan yang bikin dia sembuh, iman di dalam hatinya itu yang bikin Allah itu. Ya kan? Nanti kita bahas ayatnya ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Fakta sudah nyata, tapi orang kalau tidak percaya, tetap aja tidak percaya. Lanjut ya, kita lanjut. Saya pas baca ini. Au kalladzi marra ala qaryatin. Allah pakai perumpamaan. Kan Quran tuh hebatnya tuh tidak full teori gitu. Menariknya Quran tuh banyak al-qasas di dalamnya, cerita-cerita dan perumpamaan. Supaya kita mikir. Ya kan? Karena otak tuh tidak hanya ada di rumah makan Padang, di tubuh kita juga ada otak gitu loh. Dipakailah sikit gitu. Jangan sampai itu second like new gitu. Apa? Ini kalau mobil tuh speedometernya rendah gitu. Low apa? Low kilometer gitu. Apa pula? Ya tidak pernah dipakai otaknya sama sekali. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah ala urushiha. Al-Baqarah 258 259. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin. Di awal dikasih tahu bahwasanya matinya ini fa'amatahullahu mi'ata amin. Sudah dimention angkanya 100. Tanya, berapa lama? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Paling sehari 2 hari gitu.
Qala bal labithta mi'ata amin. Cocok dengan angka yang pertama? Cocok gak nih? Dibilang 100, ternyata benar kan 100. Tapi orangnya merasa sehari atau 2 hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Nah, ini saya pun sampai sekarang cemana. Abang kakak pernah dengar makanan basi? Walaupun disimpan di freezer, bisa basi tidak tetap. Maksudnya berubah makanan itu. Bisa? Bisa. Ayam setahun gitu simpan di dalam kulkas pasti mateng itu ayam. Kesejukan, hilang tulangnya. Dah? Abang kakak, Allah mau ngasih tahu nih, orang ini ditidurkan 100 tahun, tapi to'amika wa syarobika lam yatasanna. Makanan dan minumanmu tidak berubah. Bikin bingung gak tuh? Hah? 100 tahun tapi tak berubah, kita simpan depan lemari ya berubah barang tuh? Simpan di kulkas, coba simpanlah makanan tuh lama-lama di kulkas. Kan solusi hari ini kan mendinginkan kan. Ada yang dinginnya tuh cuma berapa derajat, ada yang sampai minus berapa derajat. Tapi, nah ini, ayat ini menarik. Saya pun, antik ya ayat ini ya gitu. Udah di stabilo belum? Belum kan? Ah, stabilo lah. Ayat baru nih. Nanti lama-lama penuh Qur'annya stabilo semuanya. Karena penting semua. Pasti belum, bangsa belum kan? Ah, belum, baru lewat-lewat gitu ya. Sengaja hari ini panjang tuh enggak dibaca memang, skip langsung. Jadi dari 257 langsung 271 gitu langsung. Begitu ayatnya panjang, susah nih. Padahal di situ ada poin-poin penting. Nah, lihat kalimatnya. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan dan minumanmu. 100 tahun kau tidur, yang kau anggap sehari atau 2 hari, tapi makanan minumanmu belum berubah. Masuk akal? Enggak. Fakta ini, cerita ini? Fakta, data. Cuma percaya enggak orang-orang? Enggak juga. Emang bengak-bengak ubi gimana? Bukan bengak ubi, bengak-bengak apa? Kasafa. Apa bahasa Jawanya ubi? Bukan. Pohong. Pohum. Pohum. Iya. Pohum. Ubi kayu. Terus wanzur ila himarika. Dia bawa kedelai. Bawa apa? Kedelai. Apa yang dibawanya? Kedelai apa keledai? Oh, keledai. Family day biasalah. Wanzur ila himarika. Gimana keledainya? Walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahman. Itu keledaimu 100 tahun sama kau, mati dan tinggal tulang belulang, tapi makanan minumanmu masih bagus. Ini benda mati, ini benda hidup. Yang benda mati tetap hidup, benda hidup justru mati. Paham enggak kira-kira semiotik sinyal dari Allah di ayat ini nih? Gitu kan Pak Guru semiotik? Oh, tak ada Pak Guru semiotik. Makanan yang benda mati masih bertahan 100 tahun. Keledai yang benda hidup justru mati. Kalaulah sempat keledainya ini hidup, wah dia jadi datuk moyangnya keledai. Maka keledai-keledainya akan ketemu dia cium tangan. Assalamualaikum toh. 100 tahun. Coba pegang dulu kepalanya. Tepuk-tepuk ya. Nggak usah ngomong apa-apa.
Hebat dah Allah tuh ngasih perumpamaan tuh. Ayo, siapa yang baru ngeh, minimal baru ngeh aja. Hah? Jadi selama ini ayat ini udah dibaca masih tak paham ya man. Nah, pentingnya belajar tuh itu enggak? Penting enggak belajar tuh? Al-Baqarah 258. Iya kan? Cerita tentang perdebatan ilmiah Nabi Ibrahim. Matahari dari timur. Tolong balik, kata Nabi Ibrahim. Terbitkan dari barat, kalau kau memang hebat. Tak bisa. Apakah beriman? Tidak. Oke, kita pindah ke Al-Baqarah 259. Makanan bisa bertahan selama 100 tahun, yang itu jelas benda mati. Sedangkan ini keledai makhluk hidup. Harusnya yang berpotensi bertahan lama apa? Keledai dong. Kan bisa makan selama tuannya tidur. Cari rumput ke dia, wortel ke, ya makan stik ke, pergi ke mall ke bentar gitu, makan mie tiaw. Ya Canton. Nasi goreng abu ke misal gitu kan. Udah jualan belum waktu itu? Belum ya? Waktu ayat ini turun belum jualan ya? Oh belum. Belum 100 tahun. Mi'ata amin. Allah ngasih perumpamaan yang sangat kontras gitu. Ini makanan benda mati, hebat, hebat pula. Bertahan, masih ada. Ini keledaimu tinggal tulang belulang. Menunjukkan bukti bahwasanya kau benar tidur 100 tahun. Seandainya itu keledai hidup, makanan utuh, begitu Allah bilang 100 tahun, orang tidak percaya. Ini dikasih permisalan yang kontras. Nah, ini bedah ayat tuh begitu apa kakak? Itulah pentingnya belajar. Saya pun, maka tadi saya diam loh kan, saya baca loh. Oh ya, saya bilang, hebat Allah nih ya. Kita kan udah putus asa kan, nebak-nebak ayat kan. Bukan putus asa sih lebih tepatnya, malas berpikir. Orang disuruh ngisi sebulan sekali ya masih, kaulah. Aku kan muda, nenek aku mau melahirkan ya. Nenek aku melahirkan. Nenek aku mau sesar, mak sedang-sedang gak nenek kau nih? Masih sesar udah tanggal segini. Itu yang saya mau kasih tahu sama abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan pernah merasa udah punya ilmu gitu. Merasa pintar tuh itulah awal kehancuran kita. Teruslah merasa bodoh, stay foolish, stay hungry. Tetaplah merasa bodoh dan tetaplah merasa lapar, pengen terus belajar. Ibadah paling panjang itu belajar. It's always a new knowledge. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah yang kasih ayat itu. Juz 3 udah berapa kali kita lewat? Berapa kali lewat juz 3? Hah? Berapa dah? Wah, ayatnya baru turun, baru mudeng ayaman. Oke, enggak apa-apa. Memang ayat itu turun tuh 23 tahun kan? Ya, Ustaz Panani ya? 23 tahun. Berarti kita belajar ini? Kadang-kadang ayat yang udah pernah dipelajari itu, stabilonya bisa beda. Di SMK mana stabilo atas. Nanti di SMK yang selanjutnya SMK stabilo bawah. Kan gini, kalau benda mati ini ya, benda mati, makanan, minuman, diawetkan tuh bisa. Masih ada lah potensi, kayak manisan buah gitu kan. Keledai gimana ngawetkan yang lagi hidup? Dilaminating gitu keledainya? Kan enggak. Bingung mesin fotokopinya, tukang fotokopinya. Apa yang mau dilaminating dek? KTP. Masih bisa lah. Bawa apa bang? Keledai. Tolong laminating kan diawetkan. Enggak bisa. Benda ini masih hidup. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas
Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahman. Itu tadi sudah kami matikan, nanti kami kasih daging lagi, hidup lagi itu barang. Falamma tabayyana lahu, maka ketika telah nyata baginya hidup lagi itu, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti abang kakak, pada saat abang kakak ngerasa tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa, sudah tak bersandar kepada harta, tak bersandar kepada bisnis, tak bersandar kepada orang kaya, tak bersandar sama backingan, tak bersandar sama orang-orang yang ada di otak kita, sendirian, kita benar-benar sendirian. Pada saat itu Allah datangkan pertolongan dari arah yang betul-betul tidak kita pikirkan. Di situ kita baru tahu, oh ternyata benar masih ada Allah. Itu loh pelajarannya sebenarnya. Dah. Balik ya? Hah? Belum? Apa gak cerita kita udah berbusa-busa saya ngomong ini masih tak paham? Kenapa Allah biarkan teman-temanmu pergi? Kenapa Allah biarkan makhluk-makhluk itu meninggalkanmu? Mana kawan yang katanya bestie, teman arisan, teman seperjuangan, teman sesirkel, teman selepel, mana? Berambus semua mereka. Kau bangkrut, mana mereka mau berkawan meramput ya? Udah ndak ada lagi yang mau diambil dari kau, ndak ada yang bisa diperas lagi dah, kering dah, macam tebu tuh kau udah tinggal ampas ya. Siapa nak berkawan sama kau? Pajo gila? Nyaman? Itu kata kau bestie tuh. Itu kata kau kawan kau tuh. Mana ada? Mana bestimu, ha? Mana? Jangan marah-marah Pak Ustadz, ha? Marah? Ini ngetes mic. Kawan hilang, harta habis, bisnis bangkrut, nak jual rumah, nak jual aset, tak ada kita nak dijual. Pada saat sudah tak ada apa-apa lagi dan tak ada siapa-siapa lagi. Pada saat itu Allah datangkan pertolongan. Betul-betul dari arah yang tak pernah kita sangka. Ciri-ciri pertolongannya tuh wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari sini pertolongannya. Dari arah yang tak disangka-sangka, bukan dari arah yang bisa kita tebak-tebak. Kayaknya sini lah nih, kayaknya sih. Tak bisa, demi Allah tak bisa. Saya waktu ngalami fase itu kan, saya udah cerita apa adanya sama sahibul mal. Saya tak punya duit. Nak jual aset, apa yang nak saya jual, tak punya apa-apa. Orang balik minus kok. Tapi saya bilang, warung kopi yang kita rintis ini bang, tak jadi warung kopi. Tapi orang sering nitipkan infak, nitipkan sedekah, nasi kotak, selimut, kelambu. Bayangkanlah, tak terpikir di otak saya, orang tuh nitip kelambu. Bang, ini yang biasa nganuk-nganuk anak yatim ya? Nganuk-nganuk tuh apa? Itu ngurus-ngurus anak yatim. Oh, pernah saya bilang. Boleh tak kami nitip kelambu, tolong antarkan ke pondok-pondok pesantren. Sayang nih bang, daripada dibuang. Hah? Kelambu? Jadi dia datang ke warung kopi Tok Haji tuh ndak beli kopi, ndak beli nasi, ndak beli bubur, ndak. Cuma antarkan kelambu. Kayak kurang-kurang kerjaan rasanya gitu. Muka aku nih muka kelambu ke? Rupanya sejak 2012 memang Allah takdirkan saya tuh jadi jembatan. Jadi apa? Nah, namanya jembatan abang kakak tuh baring. Jembatan tuh apa? Baring. Konsekuensi dari jembatan yang baring adalah diinjak, dicuihkan. Bagi orang buang ingos di jembatan, kencing, teberak. Namanya jembatan. Maka kita yang hari ini kan, hari Sabtu nih kan, hari Paskas kan, yang ngerasa dirinya Paskas, yang ngerasa ini, kalau ada orang hina kita baper, mendingan keluar dari Paskas. Kau salah tempat. Ini memang tempat orang kena injak. Ini memang tempat orang kena hina.
Jembatan, coba bayangkan kalau jembatan itu berdiri. Jembatan apa namanya? Jembatan gatal. Jembatan tak tahu diri. Nama nggak jembatan? Baring lah budak tuh mempertemukan dua tempat. Satu tempat A, tempat B. Berarti apa jembatan yang mau kita pertemukan? Orang baik sama orang yang perlu. Satu muzaki, satu mustahik. Ada jembatan. Kalau zakat namanya amil, kalau wakaf namanya nazir. Nyambung? Nyambung enggak kira-kira? Nih jembatan. Baring. Jembatan itu baring. Jadi abang kakak kalau jadi jembatan siap-siap apa? Siap-siap apa jembatan? Kena injak. Apa Gi? Kena ludah. Apa Gi? Kena cuihkan. Ada yang kencing enggak? Kena bodoh-bodohkan. Kau dapat apa? Emang ada duit di masjid tuh? Ada gitu. Di kota amal. Hati-hati jangan salah ambil. Ada bapak sama anak waktu juri itu kan, sampai rumah nangis. Anaknya kira, bertobat bapak aku nih, kata dia. Bapak aku bertobat. Pak, kata anaknya, bapak nyesal ke pak telah melakukan kemaksiatan ini. Ndak nak. Ngapa pak, bapak nangis, kata dia. Kita salah ambil, kata dia. Ambil apa, kata anaknya. Yang kita ambil kotak kritik dan saran, kata dia. Apa yang diambil? Harusnya kan ngambil kotak amal. Dia ngambil kotak kritik dan saran. Dapat kertas lah dia sama plastik. Anda belum beruntung. Kok baru ketawa sih? Emang enggak pernah dengar cerita ini? Karena sering saya ceritakan. Hah? Dok Jadid. Enggak, ini lama-lama nih. Saya tahu orang-orang lama nih. Kan SMK nih 4L aja isinya. Enggak ada orang lain tuh, kecil kemungkinan. Jadi saya pun enggak pernah ngerasa diri saya terkenal gitu. Karena yang nonton tuh itu aja. Karena yang lain enggak berani nonton kajian-kajian kayak gini, enggak berani, enggak enak kajiannya kan? Betul enggak? Sakit. Enggak luka sih luar, mulus gitu kulitnya gitu. Muka. Tapi di dalamnya patah tulang dalam ya kan, ginjal remuk ya enggak? Coba SMK nih. Remuk dalam. Patah tulang dalam pokoknya. Usus tuh bukan lagi 12 jari, 15 jari dah. Udah ya? Qala apa? Falamma tabayyana lahu qala. Ayo semuanya baca. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang dalam episode itu harus kita yang mengalami langsung. Pantunnya ikut saya, kue korket kue belodar. Udah sakit baru sadar. Kapan dia bisa? Assalamualaikum Ustaz. Makasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Kapan bisa ngomong gitu? Waktu susah lah. Dulu agak tinggi, agak ada kayu di sini. Ketemu Ustaz tuh, Assalamualaikum Ustaz. Berapa miliar omset bisnis kau tuh betuah? Yang triliun-triliun jalannya enggak gitu. Aku udah ketemu orang duit bertriliun-triliun tuh. Enggak gini jalannya. Kau seuprit ya. Udah sombong macam apa? Kalau kata orang Pontianak baru nemu apa? Baru nemu. Tadak gak macam mana bah. Kau tahu enggak di atas yang kaya tuh ada yang lebih kaya lagi. Kau pikir kau udah paling cantik, ada yang lebih cantik dari kau.
Kau pikir kau tuh udah paling kaya, ada yang lebih kaya lagi dari kau. Nggak senorak dan sendeso itu. Untung dah taubat dah. Ya kan? Bila bisa cium tangan, Assalamualaikum Ayaman, boleh enggak kami berkunjung ke Masjid Kapal Munzalan, mau salam sama Ayaman. Makan nasi di rumah Kak Ida, coba bilang. Basi dah. Maka saya bilang, kakak, abang, saya bisa kasih ikan. Tapi saya tidak boleh. Perjalanan saya kurang lebih 13 tahun mengawal orang yang kena PHK, penyakit, hutang, dan masalah keluarga nih. Saya sering kasih ikan. Habis dapat ikan, hilang orangnya. Betul enggak? Oh, sering dah. Nyun sewu, Pak Ustaz. Saya ini lagi susah, minta tolongnya, Masya Allah Ustaz. Sebentar ya, ambil air loh. Saya nangis dulu Pak Ustaz, kata dia. Bawa tisu seorang. Nggak keluar air matanya, diperas tisu basahnya tuh. Biar keluar. Apa harapannya? Kita terharu kan? Kita cepat tolong dia. Begitu selesai kita bantu, transfer kita, hilang nggak budak tuh? Fix. Hilang, percayalah. Makanya saya juga baru tahu ternyata kalimat yang sering saya ucapkan itu ternyata itu hadis rupanya. Saya tidak takut, saya bilang santri-santri atau orang-orang munzalan ini kena masalah itu tidak takut saya. Karena hampir sebagian besar kurang lebih 13 tahun saya berjalan ini. Ya, kurang lebih 13 tahun ini. Saya nengok orang-orang yang kena masalah itu justru malah bagus loh. Ke masjid, tutup aurat, nangis di pojok, sholat tepat waktu, kadang-kadang depan imam dia sholat. Enggak ya, enggak boleh. Ya kan? Kadang-kadang depan imam. Bagus. Bagus. Adabnya bagus enggak? Permisi Ustaz, izin balik dulu Ustaz. Bagus, lagi tak berduit. Coba kalau udah banyak duitnya. Assalamualaikum Ustaz. Di mana Ustaz ni, kata dia? Tak nampak. Aku di bawah. Tak bisa noleh ke bawah Ustaz, kata. Tak bisa. Tinggi dah malah. Tapi ini bukan di sini. Di mana saya cerita nih? Samudra Atlantik sana. Jauh sekali. Kalaupun ada, dah lama mati dah. 100 tahun dah mati. Mi'ata amin. Dah tinggal tulang. Ustaz. Wah, kan gitu kan? Tolong doakanlah Ustaz. Ini ruko saya Ustaz. Doakan Ustaz, ruko saya Ustaz. Pergilah si bodoh nih. Maksudnya saya. Kan bodoh aku nih. Si bodoh nih pergilah. Bawa santri. Di mana Kak? Di sini Ustaz rukonya. Doa yuk. Nanti Ustaz kalau mudah-mudahan ruko nih ini laku sukses ya kan? Adalah kita bisa bantu-bantu dakwah Ustaz. Iya, kata si bodoh nih. Siapa si bodoh? Saya maksudnya. Pergilah si bodoh nih. Ayo anak-anak santri kita doa, abang-abang kakak kita doa ya bismillah ya, semoga niat baik kakak ini dikabulkan Allah, berdoa gitu, angkat tangan doa, baca Al-Fatihah. Tak lama berapa waktu kemudian kita lewat situ, dah disewa sama apa? Maret tuh apa? Itulah dia. April Maret tuh kan. Mana kakak yang tadi? Pergi ke bulan. Tak balik-balik. Ada datang lagi dia sini. Pernah kayak gitu Ayaman? Gimana ya? Cara jawabnya ya? Maka saya tidak kaget. Dulu saya sempat kesal. Kurang ajar kau ya. Kau gini kan aku. Enggak sampai. Aku tuh gak bisa diginiin. Enggak gitu. Enggak selebay itu saya enggak. Cuma saya dapat ayatnya tuh. Oh iya saya bilang. Allah ya digitukannya. Apa? Apa gitu cuma aku? Siapalah aku nih? Jadi kalau kita dilupakan orang tuh biasa Bang Kakak. Demi Allah biasa.
Maka tadi saya bilang, ulang ya, kaidah dasarnya. Ketika abang kakak sudah tak punya apa-apa lagi. Barang yang nak dijual tak ada, yang nak digadai tak ada. Tidak ada lagi teman-teman yang tempat bersandar. Teman yang biasa kongko-kongko, tempat nongkrong. Sudah tidak ada semuanya. Siapa yang membersamaimu? Tinggal satu. Allah Rabbul Alamin. Saat itulah kita tahu dan bisa mengatakan, ayo, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau yang nolong kita tuh teman dekat, orang kaya, orang yang kita kenal, itu mungkin kita akan nganggap, ini karena koneksi. Tadi saya cerita tentang pengalaman saya warung kopi, saya bilang yang datang nih bang bawa kelambu, bawa nasi kotak, bawa kue. Saya udah coba bang dagang semampu saya. Dulu belum ada tukang desain, saya minta desainkan sama si Akok di Gajah Mada tuh. Namanya Akok, anak muda. Sekarang udah buka percetakan sendiri dah dia. Dia cepat sekali ngedesain loh. Kok, gini. Oke, gini bang kata dia. Oke, udah sip. Cetak, langsung cetak. Desain di tempat saya. Cepat kerjanya. Saya duduk nunggu di situ. Masya Allah, tabarakallah. Di luar prediksi saya, tahu-tahu orang yang sohibul mal ini bilang, ya udah Bang Lukman, kami udah dengar cerita Bang Lukman. Kalau memang Bang Lukman udah berusaha besarkan warung kopi ini memang tak ada duitnya, ya udah kami ikhlaskan. Lunas utang tuh saat itu juga. Temenung saya, Ompi tuh saksi. Di luar prediksi kan? Otak saya kan paling minjam nih. Ya mentok-mentok wawalah. Bang Mama kan. Kan lebih syariah tuh. Bang Mama kan? Tapi malu betul, nggak mau saya ngelibatkan. Mana aku bisa ini? Tada. Ternyata Allah lunaskan dengan. Disitulah saya baru belajar. Anallah. Saya kira cuma Pontianak aja. Masih ada utang Malaysia nih. Utang di KL macam mana? Kan masih ada sekitar hampir 5.000 ringgit yang di KL. Besar, bagi saya saat itu besar sekali. Nggak tahu bagi abang kakak, 5.000 ringgit besar gak? Saya baru punya duit waktu itu kurang lebih 500 ringgit. Saya tenteng duit tuh pergi ke KL. Berapa? 17,5 ya, besar bagi saya saat itu, 2012, 2013. Saya bawa duit 500 ringgit, naik bus ke Kuching, dari Kuching naik pesawat baru ke Kuala Lumpur. Anda nggak bisa berenang kan? Jadi sampai di KL, masih lanjut lagi naik bus ke Johor Baru, arah ke Johor, nama daerahnya Pagoh. Pagoh tuh dekat Muar. Nah, di mana ada orang Malaysia sini mana? Jadi Pagoh Muar itu dekat Batu Pahat dan sekitarnya itulah. Kebun sawit orang-orang Lombok. Saya masih cari orang ini sampai sekarang. Pak Jo almarhum udah meninggal, orang Lombok, istrinya namanya Kak Fatimah, orang Jawa Tengah. Saya masih cari sampai sekarang yang di mana Kak Fatimah tuh sekarang. Belum ketemu, belum ada yang ngaku dirinya Kak Fatimah. Beberapa kawan-kawan, mana orang Malaysia ada? Ini saya Malaysia. Muar. Saya ke Pagoh. Pagoh tuh banyak kelapa sawit. Tempatnya mantan Perdana Menteri Malaysia kalau tidak salah dulu ya. Nah, saya ke situ bawa duit 500 ringgit. Utang masih berapa? Masih 4.000-an ringgit, masih banyak. Begitu saya ketemu sama Pak Jo, Pak Jo-nya tidak mau ketemu sama saya. Saya utang sama Pak Jo, tapi Pak Jo almarhum tidak mau ketemu sama saya. Di dalam kamar ya, dia tidak keluar-keluar. Saya bilang, saya mau bayar utang, Kak. Bang. Iya, kata Kak Fatimah, datang nemuin saya. Pak Jo malu mau ketemu Pak Lukman. Hah? Apa pula malu, saya bilang. Iya, beberapa waktu yang lalu, kata dia. Beberapa waktu yang lalu, beliau ini pernah termakan hasutan tentang Pak Lukman. Termasuk saya pun berprasangka buruk juga dengan Pak Lukman.
Jadi kak, saya bilang gimana? Kan saya masih punya utang nih, saya mau bayar. Saya bilang 500 dulu ya, saya bilang. Nanti izin saya cicil lagi. Apa sih yang saya bawa dari Pontianak ke Kuala Lumpur ke Pagoh itu? Bawa duit atau bawa itikat baik sebenarnya? Kan saya bisa uang yang harusnya saya pakai untuk tiket pesawat dan itu saya bisa ganti pakai itu kan? Bisa tak? Lumayan untuk nambah-nambah lunaskan utang. Tapi ketemu sama beliau lalu dibilang, maka kata dia, Pak Jo tuh malu ketemu sama Pak Lukman. Setelah Pak Lukman balik dari Malaysia, kami tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka sebagai permohonan maaf kepada Pak Lukman, suami saya tadi bilang, Pak Jo maksudnya almarhum, bilang, semua utang-utang Pak Lukman dianggap lunas. 2 kali berarti. Itu yang saya bilang tadi. Sampai bisa kita keluar dari mulut kita, annallaha a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sampai kita benar-benar tahu dan merasakan, harus ngalami betul-betul. Cerita saya ini bisa jadi tinggal cerita. Antum akan pasti bilang, saya enggak percaya 100% antum tuh percaya 100% omongan saya. Saya enggak percaya antum tuh 100% percaya omongan saya. Ada di otak-otak liar kita tuh, oh itu kan ustad. Saya kan bukan ustad. Tidak apa-apa. Semua orang tuh berproses dengan keimanannya masing-masing. Maka saya bilang, saya kasih pancing. Saya tidak mau kasih ikan. Karena banyak orang dikasih ikan langsung hilang. Kalimat a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir itu kita nancap dalam diri kita pada saat kita sendirian mengalaminya. Saat kita sendirian menjalaninya. Sendirian, tidak ada lagi yang nemani, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Coba diulang. Siapa mau berkawan sama kau lagi bangkrut? Siapa mau berkawan sama kau lagi sangsut? Hah? Siapa? Itu kenapa saya bikin masjid ini. Saya bikin masjid tidak berkunci 24 jam. Saya paksa budak-budak nih, kita harus jadi pelayan, saya bilang. Ketemu sama orang, minimal tanya ada apa. Konsekuensinya adalah kena marah. Namanya jembatan. Dia datang dari mana gitu, dari planet sebelah misalnya datang kan, masuk sini. Mana Ustaz Lukman? Mana Ustaz Lukman? Mana Ustaz Lukman tuh? Saya mau ketemu. Terus ngomonglah dia. Intinya pinjam lo 100. Privat 4 mata. D, ujung-ujung duit. Pokoknya privat 4 mata tuh apa? D. Bisa enggak ngomong berdua aja, enggak usah ramai-ramai. Dah bisa ketebak apa ujungnya? Betul atau betul sekali? Jawablah, kita jangan pura-pura lugu gitu mukanya. Hah? Begitu dibantu, ayo bisa ketebak skenario gimana? Masih ada waktu enggak kita nih? Bisa tebak, begitu dibantu nih, teng kita bantu. Gimana? Makasih ya, kata dia. Balik lagi enggak? Kecil kemungkinan balik lagi, hilang budak tuh. Hilang ditelan zaman. Mending tadi keledai masih sisa tulang. Ini benar-benar hilang. Ting ngilang. Sekarang tebak, kalau kita tak bantu, ayo. What happened? Hah? Apa yang terjadi, Pan? Langsung marah, langsung caci maki, langsung jelek-jelekan. Apa munzalan tuh? Oh, gitulah kira-kira kalimatnya. Katanya bantu anak yatim. Aku nih ngomong gini, ini 13 tahun bertuah duduk di sini nih. Dari yang miring, terbalik, ya, semua jenis manusia makhluk tuh. Tanya sama Cak Anton nih. Sebelum masjidnya berdiri, Cak Anton dah hidup dah. Betul kan? Oh iya.
Jadi di Masjid Kapal Munzalan nih, Masya Allah, tabarakallah, aku udah ngelus dada itu. Kalau ikutkan nafsu saya sebagai manusia, diikutkan nafsu saya sebagai makhluk biasa, diapakanlah orang nih? Ayo. Masih ada keahlian. Jadi kalau saya sih kalau pengen itu ajak main pingpong, apa? Kalau main bola kan bisa sliding, enggak usah terlalu kasar. Ajak main pingpong. Tapi begitu nyemes, lepaskan batnya. Ala licin gitu. Gitu. Apa? Ala maaf. Gitu. Kan maaf dulu. Yang penting bat lepas, melayang. Bola enggak masuk enggak apa-apa. Ala lepas gitu. Kan gitu. Atau kasih bunga sama pot-potnya sekalian. Pot yang semen tuh. Oke dah. Itu nafsu saya. Tapi Qur'annya bilang tak boleh. Apa? Nanti lu punya Tuhan malah. Lu kan puasa. Kata meme tak boleh. Canton. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Jadi kita nih di sini nih harus tetap sabar, tetap nggih gitu. Aku nih pengen nggak nepau kepala itu? Do you understand what is mean nepau? Nepau tuh kue yang bulat-bulat warna putih itu biasa tuh ada putih. Oh ya janganlah marah biasa ya. Boleh kita siapkan meja pingpong habis ini nih? Tolong siapkan meja pingpong habis ini. Ayah, saya mau main pingpong loh sama ini. Bi, siapkan meja pingpong habis ini, Bi. Mobil putih geser, siapkan meja pingpong. Ala lepas, gitu. Cak Anton mana Yaman? Ngapalah yang laki-laki nanya. Yang nanya laki-laki pula, Cak Anton. Kan Putra namanya. Kalau Putri tadi saya langsung putarkan kamera nih. Yang nanya Putra tak jadilah. Ya Allah, Ustadz kok benar sekali. Oh, maksudnya? Sekali ya benarnya? Jadi abang kakak, kira-kira yang saya sampaikan nih betul nggak? Bisa terbayang berbusa-busa mulut dia ngomong. Jadi waktu dia nak ngutang dia tak bilang saya, waktu dia nak beli mobil pakai leasing riba dia tak bilang saya. Giliran udah mentok kena tagih debt collector datang ke sini, kita bantu dia hilang, tak dibantu dia marah. Bisa kebayang tuh. Yang datang bukan sebiji, 2 biji. Semua akan bilang, gitulah Ustaz tuh, ceramah ya dia pandai. Kita tak ditolongnya. BIBR. Cocot gitu, apa? Cak Anton ya? Itu ibu-ibu mustahik, ibu-ibu hamba Allah istimewa, senyap ya tuh. Belajar tahu mereka. Dah lah. Mau enggak kita latihan meyakini pertolongan itu benar-benar datangnya hanya dari Allah saja? Bagaimana caranya supaya pertolongan benar-benar datang dari Allah? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi. Hilang semuanya. Hilang. Ini DM Instagram saya makin hari nih isinya utang semua. Ustadz, tolong saya Ustadz, utang. Ada ratusan DM ke akun Instagram saya, isinya pinjam duit, tolong bantu saya sudah tidak tahu mau kemana. Suami saya diambil ubur-ubur, istri saya selingkuh sama mantannya pakai aplikasi
percintaan itu, anak saya tak bisa bayar uang sekolah, rumah kontrakan saya habis, apa gitu? Saya dikejar-kejar sama perusahaan BUMN, tak paham kan? Dikejar Telkom, dikejar PDAM, dikejar PLN. Tuh, Ustadz Izar lagi nyiapkan itu kayaknya tuh. Lagi nyiapkan meja pingpong ya. Tolong siapkan bednya habis ini. Banyak-banyak ya bednya ya. Biar bisa. Jadi waktu semes tuh Pak, bola tuh gak penting mau in ke out ke kaki dia lah. Yang penting bednya terbang dulu. Pastikan tepat sasaran. Jadi kita ndak main yang sentuhan fisik, futsal gitu, ndak. Apa bola mini soccer, ndak, itu terlalu frontal gitu. Kalau pakai bat pingpong tuh enak dia. Ya. Tidak mendatangkan penyakit-penyakit baru gitu maksudnya. Kalau kita mangkak kaki orang kan kemungkinan kita kena juga kan. Kalau pakai bat tuh kan nyaman. Nah, kalau mau tinggi lagi, raket tenis. Tenis lapangan tuh. Oh, yang bolanya hijau tuh. Oh, itu tuh. Atau main pingpong pakai raket tenis. Ah, boleh juga tuh. Yuk, coba yuk. Jadi isi inbox saya tuh isinya itu sekarang. Ada juga yang ngancam, kalau Ustadz ndak baca nih DM saya, ndak baca nih saya mau bunuh diri. Hah? Kau kemana waktu ngutang itu? Ngapa waktu mau ngambil keputusan itu ndak nanya-nanya sama aku? Hah? Apa? Itulah. Kalau main kasti itu nyaman tuh. Tiup lo kan? Apalah dampaknya bola kasti itu ditiup? Sampai sekarang saya belum paham nih. Hah? Kan begitu dapat nih bola, tak kita dapat kan? Emang kalau ditiup tuh dia jadi berapi gitu bolanya. Coba jelaskan yang pernah kecil dulu, yang pernah kecil. Pernah main kasti enggak? Siapa pernah main kasti, ada? Hah? Di backup namanya kan? Kan bolanya keras tuh, keruk. Memang kita enggak mampu beli bola yang mahal-mahal kan? Paling dulu harganya masih 1.500 2.000 tuh. Pakai kayu papan tang gitu kan, jauh. Kalau udah jauh tuh udah lah, hilang lah dia. Maka bikin jangan pukul kuat-kuat, sedang-sedang ya gitu kan. Nah. Emang kalau ditiup tuh jadi tepat sasaran gak dia? Saya sampai sekarang pun, ngapa gue tiup dulu ya? Kita udah tahu dah nih, ini sekian meter lari, berarti lemparan aku jangan tepat di sini karena dia pindah. Nah, diukur tuh. Woi, melengkung. Mana Adi? Adi mana Adi? CS saya tuh. Melengkung. Teng kena sini kan, beguleng budak tuh. Sama kayak pesawat kertas, ditiup dah. Kata dia. Emang kalau tuh bau jengkol tuh tambah jauh kan dia? Kan enggak. Inilah ketidakpentingan di zaman dulu. Tapi itu yang ngangenin ya. Tapi bola kasti itu ditiup tuh memang kayaknya di Jawa Timur gitu enggak? Enggak ya, enggak ditiup ya. Ada sedikit lah ya. Itu orang-orang enggak ilmiah ya yang niup-niup itu ya. Sekarang saya mau tanya sama Bang Kakak, apa yang harus saya lakukan dengan DM-DM di Instagram nih? Hah? Yang ngancam bunuh diri, yang ngancam minta bayar, bukan satu biji, dua biji Abang Kakak, ratusan. Semuanya bilang, tolong saya Ustadz. Baitul mal duitnya terbatas. Dan saya tahu konsekuensinya dua. Dibantu, hilang, tak dibantu, caci maki, nyerang. Jadi dibantu hilang, tak dibantu, nyerang. Kalau Abang Kakak jadi saya, gimana?
ajak duduk bareng, dia di Papua. Doakan jaklah bang. Oh iya doakan. Oke, saya doakan ya. Doakan gitu ya. Buka posko. Saya mau dengarkan warga TikTok. Coba kita tengok. Ya, apa jawaban orang-orang TikTok? Buka posko darurat. Ya, bagus. Bagus. Bencana gitu ya. Oke. Lapor Mas Wapres. Loh. Atau Agus sedih. Mas Agus enggak bahagia Mas Agus tuh. Agus yang mana nih yang sedih nih? Dah. Ulang ya. Gimana tadi saya bilang? Datang rezeki dari arah tak disangka-sangka tuh pada saat kita sudah ndak punya apa-apa dan ndak punya siapa-siapa, ndak berharap sama apa-apa dan ndak berharap sama siapa. Ini ya poin pentingnya hari ini nih. Masih lupa? Bisa dilupakan? Pada saat kita ini tolong ya, ini yang jadi video ini yang penting-penting kayak gini. Kadang-kadang budak-budak ini bikin video supaya naik engagementnya, aku yang kena serang, kita naik engagement. Yang penting-penting ini yang diambil. Kapan Allah nolong dari arah tak disangka-sangka itu? Pertolongan dari arah tak disangka-sangka baru benar-benar kita rasakan pada saat kita sudah tidak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa, tak berharap sama siapa-siapa, dan tidak lagi berharap sama apa-apa. Disitulah kita baru bisa mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya, keluarga besar saya, adik-beradik saya, kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, di Pontianak, di pusat, semuanya tolong didoakan. Tolong didoakan abang kakak. Semoga kita semuanya istiqomah ya. Wafatnya husnul khotimah. Alam barzahnya indah. Satu surga sama Rasulullah. Dan bisa melihat wajahnya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya urusan semoga dimudahkan. Yang sedang sempit semoga dilapangkan. Yang punya utang-utangnya cepat lunas. Lunas. Apa? Lunas ya, L lunas. Apa? Lunas. Jangan ngutang lagi ya. Jangan ngutang lagi. Lunas. Insyaallah lunas ya. Mudah-mudahan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.